Hai teman-teman, bertemu lagi dengan saya Dodi Priatmono dari dodianimation.com. Senang sekali, kali ini saya tidak sendirian, saya ditemani oleh teman saya yaitu Pak Yohan Pribadi. Nah, nanti Pak Yohan Pribadi akan menyampaikan tentang tutorial menggunakan software Unity. Tapi sebelumnya saya akan terangkan sedikit tentang software Unity ini ya teman-teman. Bagi teman-teman yang tertarik untuk membuat game baik 2D maupun 3D, itu bisa menggunakan software yang namanya Unity. Nah, ini saya akan tunjukkan dulu beberapa contoh karya yang dibuat dengan menggunakan software Unity. Ya, ini contoh yang ada di YouTube, di YouTube channelnya Unity sendiri. Nah, ini ada contoh hasil game 2D seperti itu. Kemudian juga ada contoh hasil game 3D seperti ini. Oke, seperti ini. Nah, ini juga bisa untuk membuat VR dan AR. Oke, keren banget ya. Teman-teman yang ingin melihat karyanya lebih detail, silahkan lihat saja di YouTube-nya Unity. Nah, untuk lebih detailnya nanti Pak Yohan akan menyampaikan bagaimana cara menggunakan software Unity. Tapi mungkin ada yang bertanya, software Unity ini software yang gratis atau berbayar sih sebetulnya? Nah, software Unity ini teman-teman bisa gunakan secara gratis untuk pelajar maupun untuk personal ya. Personal itu yang seperti apa sih? Personal itu bisa dipakai untuk keperluan belajar maupun juga untuk komersial asalkan tidak menghasilkan di atas 100.000 US dollar dalam 12 bulan atau dalam 1 tahun. Jadi tidak usah perlu khawatir kalau teman-teman masih ingin belajar saja, itu bisa menggunakan secara gratis. Dan untuk teman-teman yang ingin belajar menggunakan software Unity, oke, kita simak langsung tutorial dari Pak Yohan Pribadi. Hai teman-teman semua, kali ini dengan saya Yohan Pribadi dari dodianimation.com. Pada video ini saya akan memberikan pengantar untuk Unity 2019. Kita akan berkenalan dengan tools dasar Unity. Bagi teman-teman yang belum subscribe, silakan klik dulu tombol subscribe dan kasih like di video ini. Sebelum kita mulai, sebaiknya kita mengenal dulu apa itu software Unity. Unity adalah sebuah software yang dapat kita peroleh versi personalnya secara gratis melalui situs https://unity.com. Dengan menggunakan versi personal ini, kita dapat belajar membuat game yang dapat dijalankan pada berbagai perangkat. Anda dapat menjual karya Anda menggunakan Unity personal selama tim atau organisasi Anda mengelola keuangan kurang dari 100.000 dolar Amerika per tahun. Jadi memang hanya untuk usaha kecil dan studio game yang dijalankan oleh perseorangan. Baik, kita mulai saja. Ketika Anda membuka Unity, Anda akan memperoleh tampilan sebagai berikut. Pada bagian layar depan, ini disebut dengan bagian scene. Kemudian, pada bagian kiri, terdapat yang disebut dengan hierarki. Pada bagian hierarki ini, kita dapat membuat objek. Caranya adalah lakukan klik kanan, kemudian pilih 3D Object, Plane. Ini adalah 3D Object yang telah Anda buat. Selanjutnya kita akan menambahkan 3D Object yang baru. Kita klik kanan, kita klik 3D Object, kita pilih Cube. Kemudian pada objek cube yang baru dibuat, kita geser di sumbu Y yang warna hijau. Objek-objek yang berada di dalam Unity akan ditampilkan pada saat game dijalankan. Anda dapat mengaktifkan mode tampilan game ini dengan cara menekan tombol play yang ada di bagian atas ini. Silakan ditekan. Ini adalah tampilan dari game. Objeknya terdiri dari sebuah plane dan sebuah box. Selanjutnya, kita tekan lagi tombol play untuk mematikan mode game. Kita dapat mengatur tampilan kamera dengan cara kita klik kamera, kemudian saat kita klik akan muncul kamera preview di sebelah kanan. Kita dapat memutar menggunakan rotate tool di sini, seperti ini, dan kita dapat menggeser dengan menggunakan move tool, seperti ini. Kita jadikan kamera menghadap arah agak ke bawah seperti ini. Sehingga dari kamera preview, kita dapat melihat bahwa posisi kameranya lebih tinggi dari sebelumnya. Mari kita play. Ini adalah tampilan dari objek
game yang ada. Sekarang kita belajar bagaimana cara menambahkan komponen terhadap objek game ini. Apabila kita memilih cube, kita dapat melihat inspektor di sebelah kanan. Inspektor ini berisi tentang struktur dari objek cube. Kita dapat menambahkan komponen dari objek cube ini. Mari kita klik Add Component. Kemudian kita pilih Rigid Body. Dengan menambahkan komponen Rigid Body, maka objek cube akan bersifat seperti benda padat, sehingga dia akan terjatuh ke arah permukaan plane. Apabila kita play, kita lihat hasilnya. Sekarang cube akan menempel pada permukaan plane. Selanjutnya kita tambahkan objek yang berbeda. Kita klik kanan, kita tambahkan objek 3D, kita pilih objek silinder. Kita letakkan objek silinder ini, kemudian kita tambahkan pula komponen rigid body. Apabila kita letakkan objek silinder berada di atas objek cube, kemudian kita play, kita akan melihat objek ini akan bertumpukan. Apabila posisinya dibuat tidak terlalu tepat, seperti ini, ketika kita play, maka objek cube akan tidak seimbang, sehingga dia akan terjatuh. Baik, sekarang kita lanjutkan. Bagaimana cara mengendalikan objek cube agar dapat bergerak ketika kita menekan tombol A, tombol S, tombol D, dan tombol W. Untuk melakukan hal ini, maka kita memerlukan tambahan, yaitu sebuah script. Script ini sangat mudah, Anda tinggal copy dan paste bagian dari script yang disertakan di dalam deskripsi. Untuk membuat script, Anda lakukan klik kanan pada bagian Asset. Anda pilih Create. Anda pilih C# Script. Berikan nama script, terserah. Misal saya beri nama script sini, test. Kemudian kita enter. Selanjutnya, kita buka lokasi tes ini, kita klik kanan, kita klik Show in Explorer, kemudian kita buka test.js menggunakan Notepad. Kita klik kanan, Open with Notepad. Silakan copy bagian script yang terletak pada deskripsi. Kemudian, masukkan di antara dua kurung kurawal di bawah tulisan update. Seperti ini. Kemudian, silakan Anda tekan File, Save. Kemudian kita tutup. Tunggu sebentar sehingga script terupdate. Script ini dapat kita sertakan di dalam objek cube. Caranya, kita klik dulu objek cube-nya. Kemudian, Anda klik dan drag, Anda jatuhkan di Add Component seperti ini. Sekarang kita mendapatkan sebuah script test berada di dalam objek cube. Jika kita play, kita dapat menggerakkan objek cube menggunakan tombol ASDW. Dan objek ini dapat berinteraksi dengan objek yang ada di dalam scene. Selanjutnya, kita akan membuat warna dari cube agar tampilannya lebih bagus. Untuk membuat warna, kita memerlukan material. Pada aset, kita tambahkan dulu, kita klik kanan, Create, Material. New Material, kita beri nama merah.
Kemudian pada bagian albedo, Anda klik, kemudian Anda pilih warna merah seperti ini. Anda pilih cube, kemudian drag and drop material merah ke bagian elemen 0 seperti ini. Maka sekarang objek cube Anda warnanya sudah berubah menjadi merah. Lakukan hal yang sama dengan menciptakan material yang berbeda untuk bagian plane. Kemudian kita gandakan objek silinder ini. Kita klik kanan di silinder, pilih duplicate. Ketika kita tekan tombol play, kita dapat berinteraksi untuk mengeluarkan objek silinder ini dari area. Demikian hasil akhir perkenalan dengan Unity. Bagi teman-teman yang ingin belajar software Unity dari dasar sekali, Dodi Animation telah meluncurkan tutorial premium tentang Unity. Isi tutorialnya adalah bagaimana cara membuat game Android menggunakan Unity dan Blender. Dalam tutorial premium ini juga telah disiapkan skrip yang dapat digunakan langsung, sehingga teman-teman yang belum bisa coding juga dapat ikut belajar menggunakan Unity. Dapatkan tutorial premium ini dengan harga yang sangat ramah di kantong. Informasi lebih lanjut dapat teman-teman lihat di www.dodianimation.com. Oke teman-teman, jangan lupa subscribe YouTube channel Dodi Animation dan sampai bertemu pada tutorial berikutnya.